Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi Akuntansi Manajemen 2, chapter 13 mengenai Segmented Reporting. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai dari definisi. Apa sih segmented reporting itu? Segmented reporting adalah pelaporan yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan segmen-segmen tertentu, seperti berdasarkan cabang, lini produk, kategori customer, dan lain-lain. Nah, biasanya segmented reporting ini dibuat oleh perusahaan yang menerapkan sistem desentralisasi. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, desentralisasi artinya apa? Kalau di mata kuliah kewarganegaraan atau PKN, mungkin desentralisasi artinya adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan operasionalnya sendiri. Tapi kalau di akuntansi manajemen, maksud desentralisasi di sini adalah perusahaan memberikan wewenang kepada cabang atau lini produk untuk menjalankan operasionalnya dan nanti akan membuat laporan keuangan untuk masing-masing bagian. Nah, itu yang dinamakan segmented reporting. Jadi nanti masing-masing bagian akan membuat laporan keuangannya sendiri yang akan digabung menjadi laporan keuangan bersama atau laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita next. Responsibility Center. Jadi masing-masing bagian di dalam perusahaan itu pasti punya tanggung jawabnya masing-masing atau punya fokusnya masing-masing. Nah, Responsibility Center ini ada 3. Yang pertama adalah Cost Center, yang kedua adalah Profit Center, dan yang ketiga adalah Investment Center. Apa sih bedanya Cost Center, Profit Center, dan Investment Center? Kalau Cost Center artinya adalah bagian tersebut hanya fokus pada biaya. Jadi mereka hanya pikirin gimana nih caranya supaya kita bisa mendapatkan produk atau memproduksi produk dengan biaya yang paling rendah seperti itu. Jadi fokusnya dia hanya di biaya. Nah, biasanya bagian yang berfokus pada biaya adalah bagian produksi. Yang kedua adalah Profit Center. Nah, kalau Profit Center berarti fokus bagian tersebut bukan hanya di biaya, tetapi juga pada pendapatan. Gimana caranya supaya mereka mempunyai pendapatan yang tinggi dan juga biaya yang rendah supaya nanti profitnya maksimal. Nah, biasanya bagian yang berfokus pada profit center itu adalah manajer di dalam perusahaan, manajer cabang atau manajer lini produknya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah investment center, di mana investment center berfokus pada cost, revenue, dan juga investment. Biasanya bagian dalam perusahaan yang berfokus pada investment center adalah CEO. Oke, kita lanjut. Contoh segmented reporting. Nah, contoh segmented reporting adalah seperti ini. Jadi ini adalah income statement perusahaan di mana ada detail lebih lanjut dari mana angka yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau contoh yang ada di layar ini adalah segmented reporting per produk. Jadi perusahaan punya 2 produk yaitu televisi dan komputer. Nah, yang ada di kolom televisi ini berarti adalah sales dan juga expense dari produk televisi. Yang di komputer juga sama seperti itu. Nah, sehingga jika ditotal, untuk perusahaan secara keseluruhan, maka ini adalah hasilnya di sebelah kiri yang company. Jadi, kita akan membuat income statement perusahaan secara keseluruhan, di mana nanti ada detail lebih lanjutnya, entah itu per produk, atau bisa per lini bisnis, atau bisa per cabang, atau bisa per customer, macam-macam ya, tergantung nanti informasinya seperti apa. Nah, ini kalau kalian lihat sekilas, ini bentuknya sama seperti income statement yang variabel ya. Sales dikurangin variable cost atau variable expense sama dengan contribution margin. Contribution margin dikurangin fixed expense dapat net operating income. Tapi mungkin di sini ada yang sedikit berbeda di mana fixed expense-nya akan dibagi menjadi 2, yaitu ada traceable fixed expense atau fixed cost dan juga ada common cost. Apa sih traceable fixed cost dan juga common cost? Oke, kita akan lihat perbedaannya. Jadi tadi ada 2, yang pertama adalah traceable fixed cost dan yang kedua adalah common cost. Traceable fixed cost adalah biaya tetap yang terjadi di suatu segmen tertentu dan biaya tersebut dapat dihilangkan apabila segmen tersebut dihapus. Jadi sesuai namanya traceable fixed cost, kita tahu nih fixed cost ini terjadi untuk produk atau untuk divisi atau untuk segmen yang mana. Seperti itu. Sehingga apabila segmen tersebut dihapus, biayanya juga akan hilang.
Nah, kalau common cost itu adalah biaya tetap yang terjadi untuk beberapa segmen. Dan biaya tersebut akan tetap ada apabila satu segmen tertentu dihapus. Jadi kalau yang common cost biasanya terjadi untuk beberapa produk atau beberapa segmen. Sehingga apabila satu produk dihapus, biayanya akan tetap ada. Nah, sekarang kita ke contohnya ya, contoh traceable fixed cost. Misalkan PT Unilever Indonesia itu kan punya banyak produk ya. Misalnya ada Rinso, ada kecap Bango, terus juga ada Dove. Nah, masing-masing produk itu punya manajernya sendiri-sendiri. Jadi ada manajer produk Rinso, ada manajer produk Bango, dan ada manajer produk Dove. Nah, apabila salah satu segmen dihapus, misalkan nih, Dove, perusahaan menilai bahwa penjualan produk Dove ini jelek banget, rugi terus. Kayaknya Dove ini kalah deh sama produk-produk shampoo lainnya. Akhirnya perusahaan memutuskan, udahlah kita hentikan aja produksi produk Dove, kita nggak usah produksi Dove lagi, nggak usah jual Dove lagi, karena ternyata merugikan. Nah, maka produk Dove ini akan kita hilangkan atau kita hapus. Nah, ketika produk Dove ini dihentikan, maka manajernya dan juga karyawan-karyawan yang produksi Dove itu akhirnya dipecat karena ya udah kan produknya udah dihapus, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi mereka udah nggak bisa kerja di Unilever lagi. Nah, maka dari itu ketika satu segmen dihapus, maka biaya gaji karyawan-karyawan produk Dove itu semuanya juga hilang. Nah, itu adalah traceable fixed cost, biaya yang terjadi di satu segmen dan dapat dihilangkan apabila segmen tersebut dihapus. Nah, kalau yang common cost contohnya gimana? Kalau yang common cost contohnya itu adalah lemari pendingin di supermarket. Kalau kalian sering ke supermarket nih, di lemari pendingin ini biasanya ada banyak produk ya. Ada susu, ada keju, ada yogurt, ada sosis, ada bakso, macam-macam. Nah, misalkan deh, kayak tadi yang saya sebutin, susu, keju, yogurt, bakso, sosis. Kalau misalkan si bakso dipindahin dari lemari pendingin ini, jadi misalkan supermarketnya nggak mau jualan bakso lagi, udahlah kita pindahin. Nah, biaya listriknya atau bisa juga biaya depresiasi mesinnya itu masih akan terjadi nggak? Masih ya, kenapa? Karena masih ada produk lainnya di lemari pendingin tersebut. Walaupun satu produk dihilangkan, tapi barang tersebut atau lemari pendingin tersebut masih kita gunakan untuk produk yang lainnya. Ini yang dinamakan common cost. Terjadinya untuk beberapa segmen atau untuk beberapa produk, sehingga apabila satu segmen dihapus, biaya tersebut akan tetap ada. Kalau salah satu produk dihilangkan, biaya depresiasi mesinnya atau biaya listriknya itu akan tetap ada. Itu adalah contoh common cost. Oke, kita next. Return on investment atau ROI. Nah, tadi kan kita belajar ya bahwa responsibility center ada 3. Cost center, profit center, dan investment center. Nah, untuk menilai atau mengukur investment center, maka ada 2 cara. Yang pertama adalah return on investment atau ROI, dan yang kedua adalah residual income. Nah, kita mulai dari return on investment atau ROI terlebih dahulu. ROI rumusnya adalah margin dikali turnover, di mana margin sama dengan net operating income dibagi sales, dan turnover sama dengan sales dibagi average operating asset. Nah, ini salesnya bisa kita coret, karena satu di bawah satu di atas, kita coret sehingga ROI juga bisa dikatakan sama dengan net operating income dibagi average operating asset. Net operating income itu adalah laba operasional ya. Kalau average operating asset itu adalah cash, AR, inventory, plant and equipment, atau aset produktif lainnya yang digunakan untuk operasional. Oke, ini adalah cara yang pertama, yaitu return on investment. Cara yang kedua adalah dengan residual income. Residual income, cara menghitungnya adalah net operating income dikurang average operating asset dikali minimum required rate of return. Ini nanti pengerjaannya yang dikali dulu ya. Jadi dikali dulu baru dikurang, oke? Nah, apa sih kelebihan kita menggunakan residual income dibandingkan dengan ROI? Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan residual income, kita bisa aja menerima investasi yang menguntungkan yang kalau kita pakai ROI itu ternyata ditolak gitu. Jadi bisa aja nanti kalau kita ukurnya pakai ROI, ternyata keputusannya adalah manajer sebaiknya menolak investasi tersebut. Tapi kalau kita pakai residual income, itu manajer sebaiknya menerima investasi tersebut. Nah, itu bisa. Lalu kekurangannya adalah
Residual income tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja dari divisi yang berbeda ukurannya. Jadi kalau divisinya atau perusahaannya berbeda ukurannya, maka tidak dapat dibandingkan. Kenapa? Karena dari segi net operating income-nya pasti berbeda jumlahnya. Jadi bisa aja ada perusahaan A, dia net operating income-nya cuma 1 juta. Ada perusahaan B, net operating income-nya sampai 100 juta. Nah itu kan nggak bisa dibandingkan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke manufacturing cycle efficiency. Nah, manufacturing cycle efficiency ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Gimana caranya? Caranya adalah, nah, jadi ada 3 titik. Yang pertama adalah titik order receive atau pesanan diterima. Lalu yang kedua adalah titik production started atau kita mulai produksi, dan titik terakhir adalah good ship atau barang dikirimkan ke customer. Nah, dari order receive ke production started ini namanya adalah wait time. Jadi wait time itu adalah waktu tunggu mulai dari orderan diterima sampai dengan produksi dimulai. Jadi ketika perusahaan menerima orderan dari pelanggan, itu kan nggak langsung diproduksikan, biasanya ada jeda waktunya. Nah, jeda waktu antara orderan diterima sampai produksi barang tersebut dimulai, itu namanya adalah wait time. Nah, dari production started ke good ship, ini ada process time, ditambah inspection time, ditambah move time, ditambah queue time. Process time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk tersebut. Jadi waktu yang digunakan atau dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang tersebut itu namanya adalah process time. Kalau inspection time itu adalah waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan inspeksi supaya dia bisa memastikan bahwa produk yang diproduksinya itu tidak ada yang cacat. Lalu yang ketiga adalah move time. Move time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan material atau barang atau produk yang sudah jadi maupun yang setengah jadi dari satu workstation ke workstation lainnya. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kita produksi barang itu kan biasanya ada departemen 1, ada departemen 2, departemen 3. Nah, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari departemen 1 ke 2 atau 2 ke 3 itu namanya adalah move time. Yang keempat, queue time. Queue time adalah waktu yang dihabiskan untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu supaya produknya dikerjakan, menunggu supaya produknya dipindahkan, menunggu supaya produknya diinspeksi, menunggu supaya produknya dikirimkan ke pelanggan. Jadi waktu untuk nunggu-nunggunya itu namanya adalah queue time. Nah, process time, ditambah inspection time, ditambah move time, ditambah queue time, itu namanya adalah throughput time atau manufacturing cycle time. Jadi throughput time atau manufacturing cycle time adalah waktu yang digunakan untuk mengubah barang mulai dari material sampai menjadi finished good. Itu namanya adalah throughput time atau manufacturing cycle time. Nah, dari order receive sampai ke good ship, ini namanya adalah delivery cycle time, yang artinya adalah waktu mulai dari customer memesan barang sampai barang diterima oleh customer. Nah, dari kelima jenis waktu tersebut, yang merupakan value added adalah yang process time. Jadi process time itu adalah satu-satunya value added time. Value added itu adalah yang memberikan nilai tambah atau yang paling penting atau intinya dari suatu produk. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung manufacturing cycle efficiency, rumusnya adalah value added time, di mana value added time di sini adalah process time dibagi dengan manufacturing cycle time atau throughput time. Oke, ini untuk manufacturing cycle efficiency. Kita akan lanjut ke balance scorecard. Balance scorecard itu apa sih? Balance scorecard adalah media yang digunakan oleh perusahaan yang menjelaskan mengenai misi serta strategi perusahaan tersebut ke dalam tujuan operasional dan mengukur kinerja finansial dan non-finansial perusahaan tersebut. Jadi biasanya masing-masing perusahaan itu punya balance scorecard, di mana balance scorecard ini bisa membantu perusahaan untuk mengukur kinerjanya, baik secara finansial maupun non-finansial. Nah, balance scorecard itu seperti ini ya. Oke, ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama adalah dari paling bawah ya, learning and growth. Yang kedua adalah internal business process. Yang ketiga adalah customer. Dan yang terakhir adalah finansial. Kita akan bahas satu-satu mulai dari learning and growth. Nah, learning and growth di sini adalah bagaimana cara perusahaan untuk memaintain atau untuk mengembangkan kemampuan karyawannya supaya karyawannya bisa memiliki kinerja yang baik. Nah, setelah karyawannya memiliki kinerja yang baik, maka kita lanjut ke internal business process. Apakah internal business processnya, apakah
kinerja perusahaannya itu sudah baik, sehingga perusahaan bisa memberikan nilai tambah ke customer-nya. Nah, perspektif yang ketiga adalah customer. Gimana caranya supaya customer bisa melihat perusahaan kita? Bisa melihat bahwa perusahaan kita ini adalah perusahaan yang baik loh, yang punya nilai tambah dibandingkan dengan perusahaan kompetitornya. Nah, tahapan yang terakhir atau perspektif yang terakhir adalah finansial. Ketika customer sudah bisa merasakan bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan yang lebih baik dibandingkan kompetitor, maka harapannya finansial perusahaan kita juga menjadi lebih baik. Kita bisa meningkatkan kinerja dari keuangan perusahaan kita, seperti itu. Jadi semua perusahaan itu intinya pasti mau punya laba yang tinggi. Nah, gimana caranya supaya dia bisa dapat laba yang tinggi? Pertama harus mulai dari learning and growth dulu. Karyawannya dulu di training supaya kinerjanya baik. Lalu internal bisnis prosesnya juga dijaga supaya kinerjanya baik. Lalu kita membuat customer aware dengan kita, dengan perusahaan kita, baru nanti kita bisa mendapatkan profit. Seperti itu. Oke, sekian materi dari chapter 13 Akuntansi Manajemen 2 Segmented Reporting. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.